IGD RSKO Jakarta memberikan pelayanan gawat daruratan narkoba. Kami akan melakukan penjemputan dengan ambulans RSKO beserta perawat dan security. Kami akan menjemput di depan IGD. Di mana pasiennya itu dinamakan dengan intervensi krisis, baik itu psikiatri atau jiwa dan gawat daruratan gardu gelisah. Biar tenang, biar enak badannya ya. Klinik adiksi memberikan layanan komprehensif pada kasus-kasus ataupun masalah terkait gangguan penggunaan nafsa atau yang sering dikenal dengan istilah narkoba oleh para konsultan di bidang psikiatri adiksi. Selain klinik adiksi, kami RSKO juga menyediakan klinik keumatan, baik keumatan metadon ataupun keumatan bufenol. Selain gangguan penggunaan nafsa, klinik adiksi juga menerima perilaku seperti adiksi internet dan gangguan terkait perilaku judi. Pada kondisi di mana terdapat komorbid fisik, klinik adiksi berkolaborasi dengan klinik spesialistik lainnya untuk memberikan layanan yang terbaik dan optimal. Psikoterapi adalah sebuah terapi yang dilakukan antara dokter dengan pasien bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien tersebut secara psikis. Psikoterapi dapat dilakukan untuk semua pasien umum maupun pasien adiksi yang mempunyai keluhan, kecemasan, kesedihan, maupun perubahan mood yang tiba-tiba, yang fluktuatif dan ekstrim. Psikoterapi konsultasi untuk pernikahan, layanan konsultasi untuk individu, juga layanan konsultasi untuk pasien yang mengalami penyakit kronis. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta memberikan pelayanan gangguan jiwa non-nafsa, meliputi gawat darurat jiwa, serta memberikan layanan surat keterangan terkait sehat jiwa dan nafsa. Gantungan obat check up untuk umum, medical check up prakerja, medical check up kondisi khusus, dan juga medical check up berkala bagi karyawan. Kami juga menyediakan layanan penilaian kelayakan kerja, penilaian kecacatan atau disabilitas, dan juga deteksi dini penyakit akibat kerja. Mari periksa kesehatan secara rutin. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta adalah salah satu rumah sakit khusus dengan fokus layanan pada penyalahguna nafsa. Pasien-pasien penyalahguna nafsa komprehensif, dan salah satu layanan yang dibutuhkan adalah rehabilitasi nafsa, dan itu merupakan layanan unggulan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Di dalam menjalani rehabilitasi, pasien akan diajarkan untuk bagaimana menunda keinginan, menolak ajakan-ajakan negatif, serta kemudian akan ditempatkan dan akan dibantu oleh tenaga-tenaga profesional seperti psikiater, tenaga-tenaga ahli lainnya, psikolog, perawat, dan konselor-konselor yang ahli di bidangnya. Masa menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta akan dinilai oleh tim asesmen berkisar antara 1, 3, dan 6 bulan. Berbeda dengan yang menjalani fase hukuman, akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan putusan. Fasilitas yang ada di rehabilitasi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
adalah ruang rawat VIP, ruang rawat kelas 3, fasilitas olahraga, ruang musik. Kegiatan lain yang kita lakukan adalah kegiatan vokasional pasien dan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun spiritual pasien. Saya Dr. Aldi Nurizal, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Di poliklinik ini kami melayani semua penyakit yang berhubungan dengan penyakit dalam, penyakit jantung, sedangkan fasilitas yang ada kita radiografi, pemeriksaan treadmill test, ekokardiografi. Neurologi Rumah Sakit Ketergantungan Obat saat ini telah melalui restorasi dan neurodiagnostik Sakit Ketergantungan Obat Jakarta menyediakan pelayanan pemeriksaan radiografi. Hal ini dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa adanya penyakit-penyakit saraf seperti epilepsi atau AYA. Penyakit seperti jepitan saraf atau ischialgia, kemudian penyakit-penyakit saraf sindrom, tangan, polineuropati diabetika, komplikasi penyakit diabetes pada dalam hal neuroreseptor modalitas alat yaitu memperbaiki fungsi saraf melalui medan magnet yang dipancarkan melalui coil. Kemudian kita juga mempunyai alat kuantitatif EEG dan brain mapping. Berdasarkan QEEG itu gelombang apa yang terlalu berlebihan dan yang terlalu sedikit sehingga kita bisa memberikan terapi gelombang yang disebut juga dengan modalitas neurofeedback. Klinik Paru RSKO juga melayani kasus-kasus sesak yang disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena asma atau PPOK. Di sini juga kita bisa melayani pemberian inhalasi untuk mengurangi sesak nafasnya, merasakan gejala sesak nafas, kemudian batuk-batuk, entah itu terutama batuk lama, batuk yang dirasakan lebih dari 2 minggu. Kemudian bisa juga sesak karena biasanya penyebabnya kasusnya akibat infeksi TB. Jadi itu bisa kita keluarkan, jadi pengeluaran cairan dari paru sehingga pasien merasa tidak sesak. Dan selanjutnya akan diobati. Selain paru ini juga menerima layanan spirometri, layanan untuk surat keterangan bebas TB. Poliklinik Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta melayani konsultasi dan pelayanan perawatan gigi dan mulut berupa penambalan gigi, pencabutan gigi, pembuatan gigi palsu, dan sebagainya. Harapan kami, pasien dapat menggunakan fasilitas kesehatan gigi dan mulut yang terdapat pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Klinik Umum Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta melayani surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan bebas buta warna, surat keterangan tidak bertato dan tidak bertindik, surat keterangan tidak hamil. Di dalam klinik umum juga melayani layanan VCT pada pasien HIV. Kami juga klinik umum melayani vaksinasi meningitis serta vaksinasi COVID. Kita sekarang berada di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Vaksinasi medik ini kita bisa melayani berbagai hal. Di antaranya adalah manajemen nyeri. Di sini juga ada layanan tentang elektroterapi. Dan yang lainnya juga kita punya layanan untuk
gangguan gerak dan fungsi tubuh, dan juga untuk terapi latihan otot dan sendi. Juga di sini kita bisa melayani yaitu gangguan daripada atau persoalan daripada jalan nafas. Mempunyai alat yang cukup canggih yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan fungsi daripada tubuh secara menyeluruh. Laboratorium RSKO melayani pemeriksaan klinik maupun nafsa. Pemeriksaan klinik antara lain adalah hematologi, kimia klinik, serologi, urinalisis klinik, maupun mikrobiologi, dalam hal ini adalah BTA. Pemeriksaan nafsa adalah screening nafsa maupun konfirmasi nafsa. Pakai adalah